Nama Teresia Semiman. Ya, untuk saya pribadi saya sangat senang sekali karena memang saya baru ikut RAT yang pertama kali dan langsung dapat ini kulkas. Dan dari awal tadi yang untuk undian yang berhadiah yang dari awal saya tidak kasih keluar dia punya nomor karcisnya itu. Setelah yang terakhir sisa satu baru saya buka kasih keluar. Dan saya sangat senang sekali. Selama ini pengalaman pinjam apa dan lain-lain gimana? Pinjam saya baru pinjam satu kali. Ini sudah jalan tahun yang kedua. Lagi 1 tahun lagi pinjam, tapi termasuk orang yang rajin untuk membayar. Mungkin kalau terlambat 1-2 hari saja. Soal pelayanan mereka sejauh ini? Ya, pelayanan baik. Untuk baik, yang ya. belum bergabung apa mungkin? Kalau yang belum bergabung itu segera bergabunglah karena Swastisari ini kan yang terbaik menurut saya sendiri. Nanti mudah-mudahan di luar sana saya bisa ketemu kawan, sahabat atau keluarga bisa bergabung di Swastisari ini. Kalau pembagian SAU kemarin kita sudah buat SAU bersih kan, untuk anggota itu kita sudah persiapkan 70%. Terus untuk pengurus 2%, karyawan 5%, untuk dana sosial 2%. 15M. Itu kita sudah bagi. Untuk SAU atau BJP atau BJA anggota dibagi pada hari Senin. Hari Senin otomatis langsung masuk ke Sibotak. Hari Senin besok? Oh, setelah RAT? Setelah RAT. Oh, okay. Kalau cabang lain-lain itu menunggu RAT dulu baru kita bagi. Oke. Kalau melihat animo anggota yang begitu banyak, ini apa yang mau disampaikan? Kalau harapan saya tetap jaga konsisten seperti yang tadi Bapak Wali Kota sampaikan, harus jaga konsisten, bukan komitmen hanya jaga konsisten sehingga lembaga ini tetap tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga anggota-anggota yang ada di dalam sejahtera. Dan harapan saya semoga anggota-anggota yang sudah pinjam harus mengangsur dengan tepat waktu, tepat jumlah. Jangan sampai pada hari bulan pertama dia lancar atau sampai bulan kelima lancar, tapi masuk bulan 6 itu sudah mulai tersendat. Itu yang harus dicapai. Ibu JM, hari ini kan ada pilihan pengurus pengawas juga. Mungkin apa yang mau disampaikan ke anggota? Kalau untuk pemilihan pengurus pengawas itu haknya anggota memilih siapa. Entah siapa yang mau ini sebagai calon pengurus pengawas, kita tetap bekerja sama untuk mengembangkan lembaga. Kita tidak memilih ini suku itu, suku ini tidak. Yang penting masuk di dalam untuk mengembangkan koperasi, bukan tujuan untuk tahun ini kita tutup dengan sekitar 19 miliar. Itu SAU kotor ya. Setelah kita kurangi pajak maka menjadi 15M. Dari 15M itu akan terbagi ke balas jasa anggota dan dana-dana lainnya. Balas jasa anggota atau kita kenal dengan SAU itu ya. Tahun ini kita bagi kepada anggota 10 miliar 300-an juta dibagi kepada anggota, naik 300 juta karena tahun kemarin di 2024 SAU anggota atau balas jasa anggota kita distribusi kepada anggota hanya 10M, 10 miliar 20-an juta. Tahun ini menjadi 10 miliar 300-an juta. Itu artinya bahwa usaha selama 1 tahun buku 2025 ini lembaga Swastisari mencatat SAU yang sangat positif di tengah perkembangan lembaga keuangan yang tak menentu, ekonomi anggota juga lagi pasang surut. Namun Swastisari berhasil menciptakan SAU besar dan jumlah besar itu juga dikembalikan ke anggota dalam bentuk balas jasa anggota, dan itu akan terdistribusi ke mereka punya produk simpanan bunga harian masing-masing. Minggu depan sudah mulai terdistribusi, dan itu melalui pembagian balas jasa anggota SAU setelah terlaksana perarat. Sebenarnya itu sangat membantu memotivasi masyarakat khususnya anggota Swastisari sehingga lebih aktif lagi untuk menyimpan, aktif lagi untuk meminjam.
Karena SAU atau balas jasa anggota itu bersumber dari dua hal itu saja. Aktif menyimpan, aktif meminjam, dan aktif mengembalikan. Itu. Sehingga kami juga menyampaikan bersama Ibu pimpin rapat tadi, Ibu Wakil Sekretaris Pengurus, kami menyampaikan terima kasih atas partisipasi anggota selama 1 tahun buku. Tetapi kami juga mengajak anggota diundang untuk mengikuti prarat dan RAT, itu harusnya lebih aktif lagi untuk datang. Karena di Koperasi Kredit Sukasari itu unik. Anggota sebagai pemilik, maka anggota kami undang dan sungguh-sungguh. Harusnya undangan dari lembaga kepada anggota untuk menghadiri prarat atau forum RAT itu sebagai sebuah berkat yang luar biasa kepada anggota, karena di tengah perkembangan lembaga keuangan, baik itu lembaga keuangannya konvensional dan modern, tetapi Sukasari masih mengundang anggota untuk ayo datang, mari kita mengikuti RAT dan pra RAT. Tapi kehadirannya masih sangat minim sekali. Itu yang menjadi evaluasi kami bersama ke depannya, sehingga manajemen, pengurus, dan pengawas akan berusaha sedemikian rupa agar membangkitkan motivasi anggota untuk hadir dalam rapat anggota tahunan dan pra RAT. Saya kira itu, tetapi prarat kita kali ini di lokasi 3 dipimpin oleh Ibu Pengurus, Ibu Wakil Sekretaris, itu berjalan dengan baik, dan anggota juga semua diberikan ruang untuk memberikan masukan, kritikan, pendapat, dan saran untuk perkembangan Sukasari ke depan. Saya kira itu. Ya, baik, terima kasih. Jadi seperti yang kita lihat tadi, bahwa memang di dalam forum tadi cukup wow ya, karena memang ada beberapa anggota yang sangat kritis terhadap materi, terhadap apa yang disampaikan, bahkan terhadap sesuatu yang mungkin bagi anggota lain tidak sadar, tetapi bagi sebagian orang yang tadi dikatakan bahwa itu generasi Z itu, mereka memang cukup ngeh tentang hal itu, sehingga memang kita harus berupaya untuk menjawab pertanyaan secara tuntas, karena kalau kita tidak tuntaskan, dan itu akan malah menjadi bumerang baru bagi kita sebagai pimpinan rapat. Kemudian yang kami sesali sebenarnya satu hal terkait jumlah peserta prarat, karena sesuai dengan ketentuan bahwa di setiap lokasi, 3 lokasi yang hari ini kegiatan prarat, itu yang seharusnya setiap lokasi 2.500 orang, ternyata di lokasi 3 di Aula Unkris ini jumlahnya hanya mencapai 250-an. Nah, itu sangat minim, sangat minim, sangat jauh dari target. Ya, padahal kalau misalnya jumlahnya bisa 1000-an, itu pasti lebih layak lah untuk sebuah kegiatan prarat, dan anggota yang hadir juga pasti lebih bisa merasa bahwa kegiatan ini benar-benar kegiatan yang bagus, karena ternyata anggota dari koperasi yang diundang juga lumayan yang menghadiri. Seperti itu. Terima kasih. Baik, jadi nanti kita cek dulu dari yang tidak aktif itu persoalannya apa, kita cek dulu. Nanti setelah itu kita rapikan. Mungkin ada yang perlu pendampingan supaya bisa aktif kembali. Mungkin mereka hanya butuh mungkin skill yang perlu kita, manajemen keuangan yang perlu kita kasih, nanti kita bantu. Jadi pemerintah intinya siap membantu koperasi-koperasi yang ingin bertumbuh, karena koperasi ini bantu pemerintah Kota Kupang di dalam bidang perekonomian. Jadi biar masyarakat tidak terjerat pinjol, ya kan? Tadi Pak Ketua sendiri bilang masih banyak rentenir, ya kan? Jadi koperasi ini sangat membantu. Bagaimana dengan target digitalisasi dari Pemkot sendiri untuk koperasi merekut yang ada? Oh pasti, pokoknya apapun program pemerintah pusat pasti kita dukung. Jadi digitalisasi pasti kita siap support. Pokoknya selama kita bisa kolaborasi dengan baik, Pemkot siap mendukung. Tapi pokoknya kami Pemkot siap mendukung apapun keputusannya nanti. Pasti pengurus anggota tahu mana yang terbaik untuk koperasi ini. Jadi pokoknya saya doakan supaya acara ini bisa berjalan dengan lancar, musyawarahnya bisa tertib,
terpilih pemimpin baru, pengurus baru yang amanah, punya integritas, profesional, sehingga koperasi nanti bisa bertumbuh lebih besar. Pak Wali, mungkin apa catatan perbaikan untuk Kopdit Spesialis sendiri? Ya, catatan perbaikan, pokoknya jaga terus konsistensi yang sudah ada ini. Kadang-kadang pokoknya kita jangan terlena, kan ini koperasi yang besar ya kan. Kita kadang-kadang tuh kita di atas tuh kita terlena, pokoknya harus selalu berbenah, introspeksi diri, itu saja yang saya titip supaya bukan hanya bertahan tapi malah bertumbuh lebih kuat lagi. Makasih Pak Wali. Terima kasih. Ya.